Ya, saudara, bendungan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam penyediaan sumber daya air serta mampu mengurangi resiko banjir. Nah, di Indonesia ada 292 bendungan, baik yang sudah beroperasi maupun juga yang masih dalam tahap pembangunan. Namun adanya bendungan pada sungai bisa menghalangi migrasi ikan, sehingga siklus hidup ikan terancam. Lalu bagaimana solusinya? Berikut ini kita simak laporan Happy Guritman dari World Water Forum Expo Nusa Dua Bali. Indonesia memiliki biodiversitas ikan air tawar tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Artinya Indonesia memiliki banyak potensi untuk ketersediaan pangan ikan. Namun semakin gencarnya pembangunan bendungan ini ternyata juga bisa memberikan dampak ekologis terhadap populasi ikan karena jalur migrasi ikan dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya ini bisa terganggu. Untuk itu apa solusinya? Salah satu solusinya ini dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang bekerja sama dengan Australia untuk menciptakan teknologi infrastruktur air yang bisa fokus pada restorasi dan konservasi sumber daya ikan. Namanya adalah Fishway atau tangga ikan. Nah, seperti apa tangga ikan ini? Saya akan langsung tanya ke seorang peneliti BRIN yang ada di Expo World Water Forum ini, Mas Dwi Atminarso. Halo Mas Dwi. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Dwi bisa langsung dijelaskan. Jadi sebenarnya Fishway ini itu apa sih? Ya, Fishway ini adalah salah satu solusi untuk menyelamatkan biodiversitas ikan yang ada di sungai karena pembangunan bendung atau bendungan yang akan memotong sungai di mana ikan memerlukan pergerakan dari hulu ke hilir dan sebaliknya untuk mengakses habitat kritis, yaitu untuk menetaskan telur dan juga untuk membesarkan diri. Jadi ketika ada bendungan dan tidak ada fishway nanti populasi akan berkurang dan jumlah spesies juga akan berkurang, yang akan menyebabkan kepunahan dari spesies yang ada di sungai. Oleh karena itu kita menyediakan salah satu solusi teknis, yaitu menyediakan tangga ikan atau fish ladder, di mana kita menyediakan kolom-kolom air, kemudian dia bisa masuk melalui pintu di bawah bendung, di mana sudah kita sediakan aliran air di sini, sehingga dia akan tertarik untuk mendekati aliran dan akan masuk ke dalam, kemudian naik, kemudian istirahat sampai akhirnya keluar di pintu keluar dan melanjutkan siklus hidup ke hulu. Sampai akhirnya jadi dari sungai sini masuk ke tangga ikan sampai akhirnya sudah bisa di dalam bendungannya, begitu ya? Ke atas lagi untuk habitat yang sesuai untuk menaruh telur. Baik, Mas Dwi, ini sudah diterapkan di bendungan mana saja sih kalau di Indonesia? Saat ini sudah ada 5 bendungan yang menerapkan Fishway. Yang pertama adalah dari pemerintah, yaitu di Bendung Perjaya di Sumatera Selatan, kemudian di Bendung Batanghari di Dharmasraya, Sumatera Barat, kemudian di private sector sudah diterapkan di pembangkit listrik di Poso Energi. Ada 2 Fishway, kemudian yang terakhir ada di Danau Tempe di Sulawesi Selatan. Nah, untuk model Fishway-nya nih Mas Dwi, apakah di semua bendungan menerapkan model Fishway yang sama seperti ini atau disesuaikan dengan kontur sungainya, kemudian model bendungannya, bagaimana, seperti apa? Ya, jadi memang desain ini harus disesuaikan dengan ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu pengetahuan terkait biota yang ada di sungai. Ikan-ikan apa aja yang ada di sungai, kemudian ukurannya itu berapa, dan juga saat dia bermigrasi seberapa banyak gerombolannya. Karena itu akan menentukan tipe fishway yang akan dibangun, apakah tipe pull and wear, apakah tipe vertical slot, apakah tipe bypass. Ada beberapa tipe yang sudah diterapkan di dunia, dan itu sangat tergantung dengan spesifik lokasi sungai tersebut. Kedua adalah hidrologi dari sungai itu, karena setiap sungai memiliki karakter hidrologi yang berbeda-beda ya. Jadi memang nanti akan disesuaikan dengan dua syarat tadi. Kalau untuk efektivitasnya nih Mas Dwi, kan Fishway itu termasuk salah satu untuk restorasi, konservasi populasi ikan, supaya populasi ikan kita meskipun ada pembangunan bendungan, populasi ikannya tetap terjaga begitu ya sebagai sumber daya pangan kita. Nah, ini seberapa efektif kemudian Fishway
Fishway ini mengkonservasi populasi ikan di bendungan dan sungainya? Ya, jadi kita sudah melakukan studi. Salah satu dari riset S3 saya ada di Bendung Perjaya. Itu ketika ada fishway itu 70% ikan bisa melewati. Dan ketika tidak ada fishway nanti akan menurun sekitar tinggal mungkin 20 bahkan bisa 10% yang tersisa di sungai. Karena sebagian besar ikan sungai itu dia perlu migrasi untuk menaruh telur, pemijahan, betul. Baik, berarti artinya diharapkan akan lebih banyak bendungan-bendungan yang kemudian menerapkan teknologi seperti ini ya. Tapi Betul, sebenarnya ya. teknologi inovasi baru atau sebenarnya ini sudah ada sebagai kearifan Ya, lokal sebelumnya? sebenarnya sudah ada yang pertama memang di Kanada ya. Dan memang itu desainnya beda itu dan akan beda di Indonesia. Karena di Kanada kemudian di Eropa itu ikannya ikan-ikan yang bisa melompat gitu ya. Sedangkan Indonesia itu ikannya kan sangat banyak ya. Kalau kita mempertimbangkan semua itu memang kita perlu penelitian yang lebih dalam. Karena ikannya juga kecil-kecil sehingga harus pasti beda dengan ikan-ikan yang ada di Eropa. Baik. Ya. Terima kasih Mas Dwi Terima kasih, Mbak. Adminarso, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sukses selalu Mas Terima kasih, Dwi. Mbak. Dan pemirsa, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa Fishway ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi dampak ekologi dari pembangunan bendungan sehingga perlu diintegrasikan pada tingkat daerah tangkapan air untuk kemudian melakukan atau membantu memulihkan perikanan dalam skala besar. Happy Guritman, Agra Sukma melaporkan. Distribusi menjadi salah satu isu yang memiliki banyak tantangan. Inovasi teknologi generator sodium hipoklorit menjadi salah satu solusi yang dapat membantu mempermudah akses air bersih dapat dijangkau banyak orang. Nah, untuk mengetahui bagaimana mereka bekerja, berikut kita simak reporter Galuh Praba dan juru kamera Boy Nasution langsung dari kawasan Nusa Dua Bali.